Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang perempuan tua bernama Nenek Mirah. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, namun hatinya tetap hangat dan penuh kasih. Kulitnya sudah keriput, rambutnya memutih, dan langkahnya tak lagi sekuat dulu, namun matanya tetap berbinar setiap kali menatap hamparan sawah di depan rumahnya. Nenek Mirah adalah sosok yang sangat dihormati di desa. Sepanjang hidupnya, ia mengabdi kepada masyarakat dengan tulus, menjadi tabib bagi yang sakit, dan penenang bagi yang berduka. Namun, di balik segala kebahagiaan yang ia berikan kepada orang lain, hatinya sebenarnya hampa. Sepanjang hidupnya, ia tak pernah menikah. Bukan karena ia tak mau, tetapi jodohnya tak pernah datang. Suatu hari, datanglah seorang pemuda bernama Arya ke desa itu. Arya, seorang pria tampan berusia 30-an, datang dari kota untuk mencari ketenangan. Ia telah bosan dengan kehidupan yang penuh tekanan di kota besar dan ingin memulai hidup baru di desa. Pertemuannya dengan Nenek Mirah terjadi secara tak terduga. Saat itu, Arya tersesat di hutan kecil yang berada di dekat desa. Nenek Mirah yang sedang mencari tanaman obat menemuinya dan membantunya keluar dari kebingungan. Sejak saat itu, Arya sering datang ke rumah Nenek Mirah untuk mengobrol, belajar tentang pengobatan tradisional, dan menikmati ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Arya terkesan dengan kebijaksanaan Nenek Mirah, sementara Nenek Mirah mulai merasa ada percikan perasaan yang aneh setiap kali Arya datang. Awalnya, Nenek Mirah menolak perasaan itu. Ia merasa tak pantas, usianya sudah terlalu jauh dengan Arya. Namun, waktu terus berjalan, dan hubungan mereka semakin erat. Desa mulai bergosip. Bagaimana mungkin seorang pemuda tampan seperti Arya tertarik dengan seorang nenek tua? Namun, Arya tak pernah peduli. Bagi Arya, Nenek Mirah bukan hanya seorang perempuan tua. Ia melihat kebaikan, kelembutan, dan ketulusan yang tak pernah ia temui di dunia kota yang keras. Tanpa disangka, suatu malam Arya melamar Nenek Mirah. Nenek Mirah terguncang. Lamaran itu bukan hanya mengejutkan, tapi menimbulkan gelombang perasaan di dalam dirinya. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena terharu. Arya, aku sudah tua. Apa yang bisa aku berikan padamu? Umurku mungkin tak lama lagi, ujar Nenek Mirah dengan suara gemetar. Arya hanya tersenyum dan menggenggam tangan Nenek Mirah. Bukan umur yang kuinginkan darimu, Nenek. Yang kuinginkan adalah hatimu, dan aku tahu, tak peduli seberapa tua usia, hatimu masih sama, penuh cinta dan kebaikan. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Nenek Mirah akhirnya menerima lamaran Arya. Pernikahan mereka digelar sederhana, tanpa kemewahan, namun penuh dengan kehangatan. Meskipun banyak warga desa yang masih tak percaya, mereka akhirnya menerima hubungan yang unik ini. Setelah pernikahan yang mengejutkan banyak orang, kehidupan Nenek Mirah dan Arya berlanjut dengan dinamika yang tak biasa. Di balik rumah sederhana mereka, sering terjadi obrolan panjang di malam hari. Di luar, desa mulai terbiasa melihat mereka sebagai pasangan, tetapi di dalam rumah, ada hal-hal yang tak diketahui siapapun. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang tamu, Nenek Mirah menatap Arya dengan penuh cinta namun juga rasa takut. Arya, apakah kau pernah menyesal menikah denganku? Aku ini tua, sementara kau masih muda. Aku tahu, kebutuhanmu berbeda dari apa yang bisa kuberikan. Arya tersenyum, namun ada sesuatu di balik matanya, keraguan yang sulit ia sembunyikan. Aku tak pernah menyesal, Nenek. Tapi, aku juga manusia. Kata-katanya menggantung di udara, menambah ketegangan yang selalu dirasakan Nenek Mirah. Dia tahu, meski Arya tak pernah mengungkapkan secara langsung, ada perbedaan besar dalam kebutuhan fisik mereka. Arya adalah laki-laki muda, kuat, dan penuh gairah, sementara Nenek Mirah sudah tak lagi mampu memberikan keintiman seperti yang diharapkan dari sebuah pernikahan. Mereka mencoba berbicara tentang hal ini berulang kali, tapi percakapan selalu berakhir dengan kebisuan yang tak nyaman. Suatu malam, Arya kembali terlambat pulang dari desa. Nenek Mirah, yang selalu menanti dengan setia, mulai merasakan kecemasan. Apakah Arya mulai merasa tergoda oleh wanita-wanita muda di desa? Pikiran itu menghantui Nenek Mirah, tapi ia tak pernah berani mengutarakannya. Setiap kali Arya kembali, ia selalu berkata bahwa dia hanya bertemu dengan teman-teman di kedai atau membantu warga desa. Namun, di balik senyum Arya, Nenek Mirah merasa ada jarak yang perlahan tumbuh.
Kebutuhan fisik yang tak terpenuhi mulai menjadi duri dalam hubungan mereka. Meski Arya berusaha keras untuk tidak mengungkapkan kegelisahannya, Nenek Mirah merasakannya. Setiap malam mereka berbaring di tempat tidur yang sama, namun kehangatan yang dulu ada kini berubah menjadi dingin dan penuh keraguan. Suatu hari, ketika Nenek Mirah memutuskan untuk berterus terang, Arya terlihat letih. Mereka duduk di tepi ranjang, berhadapan dengan suasana hati yang sama-sama berat. Arya, kalau kau ingin pergi, aku mengerti. Aku tahu aku tak bisa memberimu apa yang mungkin kau butuhkan, ucap Nenek Mirah dengan suara yang penuh kesedihan. Arya menunduk. Ia tak ingin melukai hati Nenek Mirah, tapi tekanan batin yang ia rasakan membuatnya bingung. Aku tidak ingin pergi, Nenek. Aku mencintaimu, tapi ini tidak mudah. Perbedaan kita begitu besar. Aku hanya ingin kau tahu bahwa meski ini sulit, aku tak pernah ingin meninggalkanmu. Obrolan itu tak menyelesaikan apapun. Masalahnya tetap ada, meski cinta mereka tak diragukan lagi. Waktu berjalan, dan ketegangan terus meningkat. Hingga, suatu pagi, Nenek Mirah menyadari bahwa dirinya hamil. Kehamilan ini, yang di satu sisi merupakan keajaiban, malah memperdalam konflik yang sudah ada. Nenek Mirah yang sudah tua menghadapi risiko besar. Dokter desa sudah memperingatkan bahwa kehamilan di usia setua itu bisa membahayakan nyawanya. Namun, bagi Nenek Mirah, bayi ini adalah harapan terakhirnya untuk memberikan sesuatu yang nyata kepada Arya, sesuatu yang lebih dari sekadar kehangatan emosional. Kehamilan berjalan penuh tantangan. Nenek Mirah sering sakit, tubuhnya yang renta semakin rapuh. Arya, meski penuh perhatian, semakin terguncang melihat kondisi istrinya. Ia mencintai Nenek Mirah, tapi ketakutan akan kehilangan perempuan itu tumbuh setiap hari. Satu malam di bulan ke-9, Nenek Mirah merasakan kontraksi hebat. Arya, yang panik, segera memanggil bidan desa. Namun, saat persalinan dimulai, semua orang tahu ini akan menjadi perjuangan yang sangat berat. Nenek Mirah mengerang kesakitan, sementara Arya memegang erat tangannya. Keringat dingin membasahi wajah Nenek Mirah, tetapi ia terus tersenyum lembut kepada Arya. Jaga anak kita, Arya. Jika sesuatu terjadi padaku, kau harus kuat. Arya menggenggam tangan Nenek Mirah dengan kuat, air mata jatuh di pipinya. Jangan bicara seperti itu. Kau akan baik-baik saja. Kita akan melewati ini bersama. Namun, takdir berkata lain. Nenek Mirah berjuang selama berjam-jam, tetapi tubuhnya yang lemah tak mampu lagi bertahan. Di tengah teriakan dan tangisan, lahirlah seorang bayi perempuan, namun Nenek Mirah tak lagi bergerak. Nafasnya perlahan hilang, senyumnya tetap menggantung di bibirnya, dan matanya terpejam untuk selamanya. Arya menjerit, memeluk tubuh Nenek Mirah yang kini dingin. Di pangkuannya, bayi perempuan yang baru lahir menangis keras, namun Arya tak sanggup mengalihkan pandangannya dari wajah istrinya yang tenang. Nenek Mirah meninggalkan dunia ini dengan sebuah warisan cinta yang tak terhingga, namun juga dengan sebuah luka yang tak akan pernah sembuh di hati Arya. Arya menamai bayi itu Aisyah, sesuai permintaan terakhir Nenek Mirah. Namun setiap kali Arya memandang putrinya, ia selalu teringat pada perempuan yang memberikan segalanya, termasuk nyawanya, demi cinta mereka.